2,000 years later. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Tapi pun, Ya pun. terima kasih, tetap semangat rekan-rekan CGP yang mana pada hari ini kita bersama-sama di kelas di ruangan ini untuk mengadakan loka karya, yang mana tema loka karya hari ini adalah penguatan praktik coaching. Mudah-mudahan dari sesi awal hingga akhir nanti kita pulang, mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah SWT sehingga kita bisa mendapatkan manfaat dari kita mengadakan loka karya kita pada hari ini. Sebelumnya Bapak Ibu semua yang saya hormati, kami bertiga PP ingin memperkenalkan diri. Yang pertama saya, nama Heri Rizdianto, kemudian tempat tugas di SD Negeri 2 Batu Butuh. Kemudian selanjutnya akan memperkenalkan diri rekan saya, silakan Ibu. Iya, baik. Saya Doa Novianti, tempat tugas SMPN 14 Bandar Lampung. Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Agatha Nila Sukma, tempat tugas SMP Negeri 20 Bandar Lampung. Nah, Bapak Ibu semua, itulah saya dan rekan-rekan PP yang akan membantu kegiatan loka karya kita pada hari ini, dan nanti rekan-rekan CGP semua tentu juga memperkenalkan diri yang akan dipandu oleh Mbak Agatha melalui games perkenalan. Namun sebelumnya, hasil briefing kami tadi, saya menyampaikan bahwa kegiatan loka karya kita pada hari ini karena bertepatan di bulan Ramadan, maka akan kita tuntaskan hingga pukul 14. Pukul 2 siang. Perkenalannya sederhana, tapi kita akan mendapat bantuan bola. Jadi saya akan memperkenalkan diri, nama sama tempat tugas aja ya. Lalu saya akan mendapatkan bola, yang mendapatkan bola memperkenalkan. Seperti itu aja sederhana. Bolanya tangkap dan memperkenalkan diri. Ya silakan Bu Ika. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nama saya biasa di dunia maya Barbara gitu ya. Tapi panggilan saya Ika. Saya dari SMP Saferis 4 Bandar Lampung. Saya mengajar di SMP. Alamat rumah Jalan Pulau Damar. Ya, lengkap. Iya. Oke. Ya langsung ya. Jadi nama sama tempat kerja cukup lah. Nanti kalau lebih lanjut bisa jawab. Saya Fatoni Latif, saya bekerja di SMP Al Kausar Bandar Lampung. Iya. Panggilannya Pak. Panggilannya beragam, tapi saya lebih suka dipanggil Pak Fat. Pak Fat. Oh, Pak Fat. Pak Fat. Lanjut Pak Fat. Oke. Ya, satu lagi teman-teman, perkenalkan nama saya Fiar Sandro, saya dari SMP Tunas Semangat Indonesia. Oke Pak Fier, silakan. Ayo main. Oh, cara mainnya begitu ya. Kayak Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sulistianti dari SDIT Fitra Insani Makmura. Saya mengajar di SD. Oke, silakan. Oke. Hore! Silakan Pak. Perkenalkan, nama saya Andre Harwibowo, dipanggil Andrew. 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 Tempat kerja di SMA 1 Bandar Lampung, Pak. Oke, Pak Andre. Perkenalkan, nama saya Yusuf Amin, biasa dipanggil Pak Ucup dari SMA 16 Bandar Lampung. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Afisa Purnamayanti. Saya biasa dipanggil Afisa. Saya bekerja di SMA Negeri 13 Bandar Lampung. Terima kasih. Oke. Sudah. Wah, ini curang nih, tapi loh. Ya, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Devineri Siregar, dipanggil biasanya Snelly. Saya dari SD Imam Benar Lampung tadi ya. Oke. Nanti. Perkenalkan, nama saya Francisca Olivia Dewanti, biasa dipanggil Siska. Saya dari SMP Saferis 4 Bandar Lampung. Oke, Bu Siska. Iya.
berempat dengan Ibu Leni. Saya dari SLB Krolipo. Oke, sudah semua belum. Perkenalkan, nama saya Esti Haryani, saya mengajar di SMA Al-Faisal Bandar Lampung. Oke. Baiklah, selamat pagi, assalamualaikum. Nama saya Lita, saya mengajar. Lita, lengkap ya Bu ya. Nama saya Lita Sri Mariati, biasa di. Ulangi ya. Iya, Bu Lita Mengajar di SD 1 Tanjung Senang. Oke. Terima kasih. Ya, ada yang belum? Oh, banyak masih, silakan. Tangkap Bu. Yang sopan itu saya. Perkenalkan, nama saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Slamet dari SMK Negeri 2 Bandar Lampung. Oke. Perkenalkan, nama saya Dewi Kusmaningrum dari SMP Global Madani. Oke, udah semua ya. Saya minta satu sampel bukti bahwa udah tahu teman-temannya, tapi jangan yang sekelompok. Sebutkan paling tidak 5 orang teman-temannya. Silakan. Volunteer saja. Pak Fier. Afisa. Nah, 2 lagi. Francisca. Iya, cukup selesai. Oke, terima kasih perkenalan ini. Semoga sampai sore kita bisa lebih mengakrabkan diri dalam. Untuk memulai supaya lebih nyaman, lebih enak, seperti biasa kita melakukan kesepakatan kelas dulu. Di depan sudah ada. Sudah disiapkan, Mas. Iya, sudah disiapkan. Nanti kita sharing saja apa yang akan ditambahkan atau mungkin malah ada yang dikurangi. Kita nanti akan berdiskusi. Yang pertama yaitu on time. Setuju Bapak? Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Doa mulai. Selesai. Yang 4 yaitu penguatan coaching ya Bapak ya. Yang pertama yaitu CGP diharapkan setelah melakukan kegiatan ini, yang pertama yaitu peserta mampu menunjukkan kemampuan coaching yang dimilikinya. Saya yakin Bapak Ibu sudah praktek ya, sudah bikin video. Di sini kita sharing saja. Arti kata berbagi pengalaman, berbagi praktik baik, di mana yang kurangnya, di mana harus diperbaiki dan seterusnya. Oke, lanjut yaitu peserta mampu mengidentifikasi. Yang pertama, apa perbedaan antara coaching, mentoring, dan konseling? Silakan yang mau mengingat-ingat, membagikan apa yang sudah dipelajari. Coaching itu apa, bedanya mentoring dengan konseling itu apa? Silakan. Okay, raise your hand. Afisa, silakan Bu Afisa. Silakan Bu Afisa. Rekomendasi dari Bu Betty nih ya. Bisa aja kawan. Iya. Kalau materi pokoknya Bu Afisa ini. Oh gitu ya, silakan. Ini saya mengingat-ingat kembali ya. Iya, boleh. Jadi coaching adalah suatu praktik supervisi akademik di mana tujuan dari coaching adalah ingin memaksimalkan potensi dari coaching yang akan kita wawancarai. Itu adalah coaching. Oke. Kalau mentoring itu lebih kepada kita membimbing, tapi kita lebih bisa memberikan apa yang kita punya. Jadi kita mentoring berdasarkan pengalaman kita. Kalau coaching kan kita tidak bisa memberikan ini dari hal kita, tapi kita lebih kepada menggali potensi dari si coaching. Tapi kalau mentoring kita bisa memberikan pengalaman kita, kemudian dengan memberikan pengalaman kita bisa membimbing dari orang yang kita mentor. Kemudian kalau konseling itu lebih kepada masalah. Jadi misal
orang yang kita wawancarai mempunyai suatu masalah. Ya, kemudian dengan memberikan konseling kita bisa memberikan mungkin solusi dari kita yang terbaik yang mungkin bisa kita berikan kepada orang yang memiliki suatu permasalahan. Itu intinya mungkin. Coaching ini harus mampu untuk punya kreativitas yang tinggi untuk bisa menggali si coach tadi itu supaya bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dia punya gitu. Terima kasih. Oke, sudah ya Pak. Ya, jadi kreatifnya bisa menggali solusi-solusi tadi. Tambahkan dari Pak Andrew tadi bahwa di sini di proses kreatif ini sepertinya terkait dengan kemampuan si coach untuk menemukan kata kunci dari si coach, kemudian mengemasnya menjadi pertanyaan berbobot. Oke, luar biasa penambahan yang berbobot ya. Oke, good. Ada lagi? Cukup ya. Ketiga, kita memaksimalkan potensi dalam proses coaching. Nah, ini silakan. Berarti dari kelompok sini nih yang belum. Bu Betty kasih tahu. Oh, Bu Betty, kasih tahu Bu Betty. Yes. Jadi sebenarnya kalau memaksimalkan potensi itu penjelasannya menurut saya adalah bahwa solusi itu bukan dari coach tapi dari kunci itu sendiri. Hanya saja si coach mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada kunci sehingga memberikan ruang ataupun kesempatan terhadap si kunci tersebut. Jadi kucilah yang menemukan solusinya. Coach hanya menuntut si kunci seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bu Leli. Keren. Keren. Ya, mantap. Jadi pastinya untuk mencari tujuannya terlebih dahulu. Benar ya? Oke. Lalu I-nya identifikasi masalah tentunya, R rencana aksi dan T-nya tanggung jawab. So itu lagi. Oke, baik. Ada yang menambahkan? Alur Tirta? Filosofi. Cukup setuju? Filosofi Benar dari yang disebutkan Pak Pierre? Benar ya? Benar. Oke, beri tepuk tangan untuk Pak Pierre. Oke, nah. Kalau saya pas paling menarik pas berbincang itu Pak Pucuk itu bawa oleh-oleh. Itu sangat menarik. Waktu udah terbangun komunikasi, sabaran karena mendengarkan, karena menjadi pendengar aktif. Biasanya pertanyaannya apa yang sudah Anda pahami? Pertanyaannya apa yang mau Menahan diri sendiri. Itu hal yang menarik sabaran dan mendengarkan. Biasa konselor dia. Ini ada 3 ya lumayan banyak. Yang pertama menurut saya hal menarik yang saya temukan saat coaching adalah saat coaching dapat menemukan menggali solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Yang kedua saat coaching mendapatkan atau menemukan potensinya. Yang ketiga saat terbangun komunikasi atau kemitraan yang baik dengan coaching. Selanjutnya ada hal menariknya mendapatkan pengalaman baru, terus tahu tentang langkah-langkah Tirta. Hal sulit yang ditemukan saat coaching itu ada yang pertama itu kita pada saat mau membangun sebuah kepercayaan ya, membangun hubungan dengan coaching, karena kalau tidak terbangun sebuah kepercayaan kita juga akan sulit berkomunikasi dengan coaching sehingga coaching tidak bisa terbuka. Dia mesti ngomongin masalahnya apa, apalagi jalan keluarnya. Lalu yang kedua itu membuat pertanyaan yang berbobot. Jadi
melalui pertanyaan-pertanyaan yang kita bangun itu si coach juga akan mampu menemukan potensinya. Nah, pertanyaan-pertanyaan berbobot ini yang perlu kita pelajari, dan itu menurut kami itu cukup sulit ya untuk membangun sebuah pertanyaan yang berbobot. Lalu menciptakan situasi di mana coach tidak merasa digurui oleh coach. Kadang kita seringkali itu terjebak pada situasi kita justru mengarahkan coach, dia harus ngapain, bukan menggali begitu. Lalu yang selanjutnya itu membuat pertanyaan untuk apa ini? Mengaitkan jawaban coach dengan alur tirta. Lalu merumuskan pertanyaan yang berbobot tapi ini on the spot begitu. Lalu berpikir cepat dan cermat ya untuk memberikan pertanyaan berbobot dan terarah, karena itu situasinya kan langsung komunikasi gitu. Jadi kita itu mesti terampil secara cepat apa nih pertanyaan berbobot yang harus dilontarkan. Jadi berpikir cepatnya ini yang cukup sulit. Ya. Lalu membuat coach itu lebih memahami dirinya dan menemukan solusi waktu kita gali solusi yang terbaik dan juga mengetahui alur tirta, belajar menjadi manusia yang lebih sabar dan lebih menahan diri untuk tidak bicara walaupun ngempet. Bulita itu. Oh ya. Semakin memahami dan mendapat pengetahuan baru, menggali potensi dan solusi tepat karena langsung dari coach, makin pintar berbicara dan berani berekspresi, dan yang terakhir keterampilan berkomunikasi, mendengar lebih baik. Kesimpulannya insight yang didapat, yang pertama kita belajar mendengar dengan rasa. Kemudian menambah pemahaman baru apa sih itu alur tirta, lalu bagaimana sih kita berkomunikasi dengan orang, dan juga semakin terlatih untuk menjadi pendengar yang baik. Iya, terima kasih. Tepuk tangan dong. Teman-teman, tentang hal yang belum dipahami oleh masing-masing CGP yang ada di sini. Yang pertama yaitu hal yang belum dipahami adalah cara menggali potensi secara aktif dan efisien. Kemudian ada juga yang menentukan pertanyaan berbobot. Yang selanjutnya, apa yang harus dilakukan ketika coach maupun coachee itu stuck atau tidak ada ide untuk tahapan selanjutnya. Selanjutnya kriteria pertanyaan berbobot, kemudian ada yang menuliskan sejauh ini cukup, namun masih perlu banyak berlatih membiasakan diri sebagai coach, coachee, dan observer. Ini berarti sepak terjangnya ya Pak ya. Kemudian bagaimana menjadikan kata kunci diubah menjadi pertanyaan berbobot. Hal apa yang belum dipahami itu menentukan pertanyaan berbobot. Kemudian latihan dalam membiasakan diri sebagai coachee, bukan mentoring atau konselor. Strategi untuk dapat memahami coachee lebih dalam. Kemudian menggali potensi coachee lebih dalam. Ada juga harus bisa menemukan potensi diri coachee dan pertanyaan berbobot. Kemudian menggali teknik coaching dengan baik. Selanjutnya ada lope-lopenya, cara menggali yang efektif dan efisien. Kemudian ada cara menggali potensi coaching yang efektif, ya masih sama. Kemudian yang terakhir itu ada apa yang harus saya lakukan saat coachee alot dalam menjawab atau menemukan konselor. Jadi dari yang kita tulis sejauh ini ada 2 poin yang dapat kita simpulkan. Yang paling sulit untuk kita pahami adalah menentukan pertanyaan bobot dan menggali potensi si coachee itu lebih dalam. Ya. Nah,
membuat perencanaan awal yang baik gitu ya dia, dan juga melihat menyusun schedule. Siswa belajar matematika dengan memiliki konsep dasar matematika itu adalah Apa ya yang bisa penjumlahan, kemudian pengurangan, perkalian. Jadi kalau anak kelas 5 sudah bisa memahami itu, mereka akan kesulitan dalam proses pembelajaran matematika. Jadi menurut Bu Betty, anak yang bisa matematika itu harus hafal perkalian terlebih dahulu ya sebagai dasarnya dahulu. Benar nggak Bu? Oke. Nah terkait tentang kesiapan belajar, apakah Ibu Betty punya strategi atau model pembelajaran? Saya melakukan asesmen awal, mungkin ada pertanyaan yang tersebut, apakah kalian pernah juara di kalau SMP berarti di SD, kalau SMA mungkin di SMP sudah juara apa, apakah cuma dari situ kita nggak tahu kemampuan awal, jadi ada beberapa kelas mana dari siapa. Di awal jawaban belajar Setelah tadi yang disampaikan Pak Fian nih, ada beberapa solusi yang mungkin dilakukan oleh Pak Fian dengan melihat teman yang anak juara dari yang apa, kemudian saya harus ngapain karena spesial nah dia setuju udah setuju yang setuju orang tuanya enggak sih ada yang setuju langsung dia juga udah bisa jadi komunikasi ya udah deh bisa setuju boleh besok saya mau kita mau besok hari ini kita latihan ya latihan kamu menyukai sebuah penulisan harian semester gitu. Jadi saya bimbing untuk mengucapkan saya suka apa yang dan dia meniru mulai dari bimbingan itu dulu. Saya sempat orang tuanya saya nggak mau diceritakan jadi saya dia sempat cerita dia saya ceritakan kemudian saya juga coba menghubungi orang tuanya lewat WA yang berbaris sebelumnya karena dia sih banyak sendiri jadi orang tua kurang berbaris kemudian saya kemarin coba ngasih surat juga tapi kok sampai sekarang kita sudah berarti sudah pernah mencoba untuk mengirimkan surat tapi tidak nyampe kira-kira ajar baru cara lain sebagai ini ada tidak menjelaskan sebenarnya yang sedang saya memberikan komunikasi kita dari sosialnya nanti sebelum sampai kami ada keterangan udah saya bilang ini salah satu akhirnya dia tidak mau keluar dari OSIS tapi memang dia bilang Pak saya nonaktif dulu dari OSIS tapi dia nggak mau tindakan lainnya memang saya sudah pernah memanggil beberapa orang tua termasuk orang tuanya dia sempat menyampaikan orang tuanya bilang kebijakan dari sekolah kemarin
tadi saya mencoba mempraktekkan coaching bersama dengan Bapak Yusuf, di mana beliau menjadi coach dan saya sebagai coachee dan juga saya sebagai observer. Ya, dalam proses yang kami lakukan, permasalahannya intinya adalah datangnya dari saya, di mana karena saya yang di coach ya oleh beliau, yaitu adalah kasus bahwa saya melihat anak-anak saya sebenarnya mereka punya potensi yang sangat baik dalam beberapa bidang pembelajaran bahasa Inggris dan lain sebagainya, tetapi mereka menjadi peserta didik yang belum mempunyai kepercayaan diri yang kuat untuk mengikuti perlombaan dengan begitu banyak faktornya. Nah, itu yang kami bahas, dan dari proses pembahasan yang berlangsung atau coaching yang berlangsung, yang saya perhatikan bahwa Pak Yusuf Amin sebagai coach sudah melaksanakan coaching dengan langkah model kita dengan sangat baik, di mana beliau pun menyampaikan di awal tujuan dari coaching yang akan dilaksanakan, yaitu untuk mencari suatu solusi ataupun rencana aksi yang akan saya lakukan supaya anak-anak saya menjadi anak-anak yang percaya diri dan siap untuk mengikuti perlombaan. Lalu di tahapan yang kedua, beliau juga telah mengidentifikasi permasalahan dengan begitu baik dan juga mampu menggali potensi dari coaching atau diri saya sendiri untuk dapat menetapkan beberapa langkah-langkah yang dapat saya ambil melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot dan juga yang terarah. Lalu yang ketiga, berkaitan dengan rencana aksi, beliau pun dengan detail menanyakan kembali rencana aksi yang saya akan lakukan dan juga memberikan feedback positif dari rencana yang akan saya berikan, sehingga coach pun terarah dalam merencanakan rencana aksi tersebut. Dan yang terakhir, berkaitan dengan tanggung jawab, beliau pun telah memberikan pertanyaan yang memimpin coach untuk dapat bertanggung jawab dan berkomitmen dalam menjalankan rencana aksinya, berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan support yang akan didapatkan dari orang lain, dan lain sebagainya. Secara keseluruhan, tahapan Tirta dilaksanakan dengan baik oleh Pak Yusuf. Terima kasih. Tepuk tangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan mencoba menyampaikan apa yang sudah saya dengan Ibu Vero laksanakan terkait dengan praktek coaching. Di sini saya akan menyampaikan bahwa Ibu Vero selaku coach itu telah melaksanakan tahapan-tahapan Tirta dengan baik. Tadi masalah yang diangkat adalah karena Ibu Vero ini mengajar di sekolah yang memang anak-anak yang berkebutuhan khusus. Masalah yang disampaikan adalah terdapat siswa yang seringkali membuat masalah pada saat sekolah itu melakukan penilaian, baik itu penilaian harian, penilaian semester, dan lain-lain. Nah, di sini Bu Vero itu sudah menyampaikan tujuan dengan jelas, kemudian mengenai identifikasi, si coach juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mampu menggali potensi Cici dengan baik ya. Kemudian untuk rencana aksi yaitu memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi Cici dalam menyelesaikan masalah. Tadi juga sudah dilaksanakan dengan cukup baik, yaitu sudah mengarah kepada bagaimana upaya Cici dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Itu telah memberikan pertanyaan dan umpan balik sehingga membuat Cici itu dapat melaksanakan rencana aksi dan tanggung jawab serta komitmen. Demikian yang bisa saya sampaikan. Secara umum apa yang dilakukan itu sudah cukup baik dan sesuai dengan arahan kita. Terima kasih. Saya akan coba merefleksikan terkait coaching saya tadi bersama Bu Sulistianti. Jadi permasalahan Bu Sulistianti adalah siswanya yang tadinya itu sangat mudah untuk menghafal, melalui kondisi kelelahan dan untuk menghafalnya itu menjadi sulit sehingga targetnya itu tidak tercapai. Nah, untuk identifikasinya langkah yang sudah diambil oleh Bu Sulis itu sudah sesuai dengan alur Tirta, yes. Jadi sudah menyampaikan tujuan, jadi menggali untuk mengungkapkan si coach ini untuk mengungkapkan tujuannya seperti apa. Kemudian sudah dapat mengidentifikasi juga, jadi mencoba menggali permasalahan apa yang sedang dihadapi dan lain sebagainya.
Yang ketiga rencana aksi. Jadi si coach itu sudah menggali rencana aksi atau program apa yang sudah dilaksanakan, kemudian menanyakan keberjalanannya itu sejauh apa. Nah yang terakhir itu untuk tanggung jawab. Sudah terlihat si coach ini untuk menggali komitmen apa gitu, dan bagaimana si coach ini mau secara konsisten melaksanakan aksi nyatanya seperti itu. Cukup insya Allah sejauh ini proses coachingnya sudah dilakukan, sudah mencukupi atau sudah melalui tahapan tirta. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau saya bertanya masih semangat, jawabannya tetap semangat. Oh, bisa. Oh iya. Oke. Kalau saya bilang tetap semangat, lebih semangat. Oke, baik. Semuanya dalam hitungan ketiga kita berdiri. 1, 2, 3. Tadi lambat, bener 3 detik, Bu. Oke, kita mulai. Masih semangat? Tetap semangat? Lebih semangat. Udah. Oke, baik. Icebreakingnya adalah kita akan tepuk-tepuk. Oke, tepuknya seperti ini. Kalau saya bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, atas, tepuk 4, tepuk 5, 3 kali tepuk 5. Kalau serang sih. Kita mulai ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 3 kali tepuk 5. Kasih tahu Bu Siska selain Pasangan ada Pak. Enggak, bapak-bapak itu pas 4. Kalau nanti saya bilang 1, maka saya belum duduk saya loh. ini Mbak itu sama ini. Mbak itu Ya, baik. nanti share ya. kalau saya bilang 1, maka bapak ibu 1 itu seperti ini. Pegangan 1, jongkok terus 2 ya. Pinggangnya bolongan biar agak ini. Senang itu. Kalau 2 itu tepuk, cetok. Berapa kali? Sekali. Kalau 3 tepuk tapi sambil loncat. 3, 2, 1. Masuk dalam vertebrata. Ini golongan hewan vertebrata. Ya, dan siswa dapat menjelaskan dengan ya menggunakan bahasa Inggris ya Pak ya. Jadi melatih speaking mereka Pak untuk public speaking mereka berbicara di depan umum seperti itu. Berarti murid ibu ini pintar-pintar bahasa Inggris ya? Keren. Semoga Pak ya. Ibu pernah The end of giving and asking for information regarding the existence of animals. Yeah. Only one. There are, if the subject, more than one. Yeah. Yeah. The object. Yeah. The object. There are. Yeah. Understand? Okay. Now look at the second. Standard eating. Creation
Oke, tepuk tangan Mochi yuk. Membuat orang lain pada itu ya. Kemudian saya juga mau mempersiapkan RPP, menyelipkan pembelajaran itu dengan diferensi produk, proses, dan juga konten. Setidaknya kalau nggak bisa tiga-tiganya sekali pertemuan, ya setidaknya satu atau dua bisa saya selipkan di situ. Ya, memang sih Bu butuh waktu ya Bu ya, jujur saya buat RPP ini seharian gitu Bu, kalau benar-benar itu seharian. Iya, makanya memang butuh benar-benar belajar dan belajar lagi gitu. Guru harus terus belajar. Iya. Ada batas berhenti ya. Nah, jadi sekarang apa ukuran keberhasilan atau Ukuran keberhasilan di sini, apalagi KSE ini ya Bu ya, perubahan sikap siswa. Gitu ya Bu ya, mereka lebih semakin menghargai orang lain, lalu bisa mendengarkan dengan baik. Pokoknya perubahan ke arah yang positif, budaya positif. Nah, ini kita ngomong nih, jujur nggak apa-apa, belajar BPN gitu ya. Nah, siapa aja yang akan mendukung jadi belajar? Hal baik hari ini yang saya dapatkan yaitu yang pertama, saya dapat mengamati beberapa rekan JPP yang sedang melaksanakan proses coaching. Jadi hal-hal yang luar biasa dari bagaimana si coach itu menggali coaching dan sampai si coach itu bisa menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapinya. ada gitu. Kemudian yang kedua, dari proses pembelajaran yang ditampilkan tadi, ada Bu Siska dan Bu Barbara sangat luar biasa, menjadi sebuah motivasi saya pertama, dan mungkin teman-teman juga. Ya, harapannya untuk ke depan kita sebagai guru penggerak, mudah-mudahan lulus semua Bapak Ibu ya. Amin. Bisa juga melaksanakan hal-hal yang luar biasa seperti Bu Siska dan Bu Barbara, terlebih di sekolah kita masing-masing. Terima kasih atas perhatian. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih atas kesempatannya kawan-kawan. Baiklah, saya akan menyampaikan refleksi pertemuan kita Loka 4 hari ini tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan KSE. Pertama, hal baik yang saya dapatkan pada hari ini adalah saya mendapatkan suntikan motivasi, Pak. Ya. Suntikan motivasi dari aduh gimana? Saya mendapatkan suntikan motivasi dari tampilan pembelajaran yang dibawakan oleh kawan-kawan GGP dari kelompok lain tadi, dan dari situ saya mendapatkan banyak hal yang mungkin belum saya lakukan, terus saya akan berusaha untuk melakukannya ke depan gitu Pak. Kemudian yang kedua, hal apa yang perlu saya tingkatkan yaitu tentang ini Pak, ketika pengalaman bercoaching tadi Mas. Jadi pada saat pengalaman bercoaching tadi kan hal tersulit bagi saya itu adalah mengembangkan pertanyaan berdasarkan kata kunci ya Pak. Nah, jadi menurut saya perlu banyak latihan lagi untuk mengidentifikasi jenis permasalahan yang berbeda sehingga kata kunci yang saya dapatkan berbeda dan pertanyaan itu sesuai dengan topik permasalahan yang saya hadapi. Demikian Pak, terima kasih. Beneran Bu yang satu kelompok. Nah, lalu yang kedua bisa melakukan praktek coaching, kemudian juga bisa melakukan observasi sebelum nanti nyata tugas itu kita kerjakan di lapangan gitu. Itulah Ibu. Oke, baik. Jadi ada contoh real ya. Iya. Dan tadi juga disampaikan dapat inspirasi, dapat motivasi untuk kedepannya seperti apa. Oke, terima kasih Bu Betty. Tepuk tangan. Loka karya 4 kita hari ini, dan semoga loka karya kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keberkahan serta mendapatkan kemudahan untuk aplikasi kita terhadap pendidikan dan siswa-siswi kita. Amin. Marilah kita berdoa dimulai.
Sudah selesai. I'm dreaming in dreams bigger than me, taking my time, giving to me, paint my life into a masterpiece, coloring it how I want it to be. Won't stop till I see what I want to see. I'm picking up books to get inside the heads of the ones who happen to life instead of it happening to them. I wonder if I'll make a difference like that.